Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel plain tanpa rasa, tanpa warna. Ini beratnya masing-masing 10 gram, kemasan kecil. Kalau beli kemasan kecil seperti ini, satu sasetnya hanya Rp2.000, jadi hanya Rp4.000 untuk 2 saset. Kalau kita pakai kemasan besar, itu isinya 15 gram dan harganya Rp5.000. Jadi masih untung beli yang kemasan kecil ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan untuk pandannya, saya pakai pasta pandan, ini kurang lebih 1 sendok makan. Aduk-aduk hingga betul-betul tercampur. Kalau misalnya teman-teman mau pakai perasan daun pandan, itu lebih bagus ya. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan memasaknya harus benar-benar mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya, tuang puding pandan ke dalam loyang atau cetakan. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding pandannya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening. Ini masing-masing beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah ya. Aduk hingga tercampur merata. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1100 ml santan. Ini aku peras dari 1 butir kelapa, jadi 1500 ml. Aku masukkan yang 1100 ml terlebih dahulu. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding santan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Oh ya, sebagai informasi, kalau misalnya teman-teman beli santan dari kelapa parut, itu kelapa parutnya minta dikerok ya teman-teman, bagian kulit hitam yang ada di permukaan kelapanya, supaya nanti hasil santannya itu bisa putih bagus. Karena kalau misalnya nggak dikerok tuh biasanya ada coklat-coklat itu ya teman-teman. Karena kalau misalnya bagiannya permukaan nggak dikerok, itu nanti santannya itu kayak ada coklat-coklat kecil-kecil gitu. Kalau puding santannya sudah mendidih seperti ini, masukkan santan kentalnya. Ini aku masukkan 400 ml. Ini jadi aku peresnya itu, aku peres dulu santan kentalnya itu 400 ml, terus baru aku peres lagi yang 1100 ml. Terus kelapanya tadi itu aku blender ya teman-teman. Jadi santannya itu keluar semua kalau misalnya di blender terlebih dahulu kelapanya. Benar-benar kental banget. Makin kental santannya itu, pudingnya itu makin enak. Nah ini diaduk-aduk lagi pakai api kecil aja supaya santannya itu nggak pecah. Karena kalau pecah santan itu pengaruh banget sama rasa dan juga tekstur pudingnya. Ini jangan berhenti-berhenti ngaduknya ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk kayak gini sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget gitu. Dan kalau sudah kembali mendidih seperti ini, jangan sampai pecah ya, langsung aja matiin apinya. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi buih-buih yang ada di permukaannya ini. Kalau buih-buih yang ada di permukaannya sudah berkurang, selanjutnya puding santan ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding pandannya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku potong-potong.
Aku potong dadu seperti ini. Untuk potongannya itu sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya pakai cup belimbing dengan ukuran 120 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding pandan ke dalam cup. Ini masing-masing saya beri 1 sendok makan. Selanjutnya untuk puding santannya, ini pastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang ya. Ini masih hangat tapi udah nggak ada lagi uap panasnya. Ini bisa langsung dituangkan ke dalam cup. Nah seperti ini penuh aku isinya. Jadi pastikan harus uap panasnya itu udah hilang dulu, karena kalau misalnya masih ada uap panasnya, itu malah nanti bikin puding pandannya bisa mencair juga. Selanjutnya diaduk seperti ini, supaya puding pandannya itu bisa menyebar dan bisa saling mengikat dengan puding santannya. Nah, kayak gini ya. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Hasilnya 24 cup 120 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Puding santan pandannya udah betul-betul set dan dingin. Ini udah bisa dikasih tutup, dan kalau mau lebih nikmat lagi, puding ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Pudingnya itu cakep banget, putih hijau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kenyal dan juga lembut dari santannya, kenyal dari puding pandannya. Tuh bagian dalamnya itu cakep kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa anggur. Ini kemasan kecil, beratnya 10 gram. Jadi total 20 gram. Satu sasetnya untuk kemasan kecil seperti ini hanya Rp2.000. Jadi masih untung kita beli yang saset kecil, karena kalau kita beli yang saset besar itu isinya 15 gram, harganya Rp5.000. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Dan terakhir 2 saset kental manis. Selanjutnya aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk warnanya aku tambahkan 1 tetes pewarna ungu. Aduk-aduk sampai betul-betul tercampur. Nah, seperti ini sudah cukup. Lanjut masak puding anggur menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Saat kita memasak puding seperti ini, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Dan untuk puding yang menggunakan susu seperti ini ataupun menggunakan kental manis, harus terus diaduk, tidak boleh ditinggal-tinggal supaya tidak pecah. Karena kalau pecah, adonan pudingnya itu akan berpengaruh sama tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya masukkan fruit acid. Ini fruit acid ini ada di belakang kemasan dari Nutrigelnya. Untuk fruit acid ini jangan di skip ya teman-teman, karena fruit acid ini menguatkan rasa dari buahnya. Aduk-aduk sampai fruit acidnya larut. Untuk cetakannya, aku pakai cetakan kelereng seperti ini. Selanjutnya untuk adonan puding anggurnya dibagi masing-masing 280 ml. Kalau sudah dituang, selanjutnya ini ditutup. Kayak gini ya, terus agak ditekan. Dan pudingnya itu masih ada sisa 100 ml. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Sambil menunggu puding anggurnya set, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 1 liter air atau 1000 ml. Lalu air ini dimasak sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya masukkan 1 saset agar-agar plain atau tanpa warna. Ini dilarutkan dulu dengan 200 ml air. Dilarutkan seperti ini. Setelah itu langsung aja tuangkan ke dalam panci. Nah, seperti ini ya teman-teman. Aduk-aduk sebentar. Dan kemudian tambahkan 1 kaleng kental manis. Saya pakai Omela, ini beratnya 370 gram. Untuk kental manis ini dimasukkan semuanya.
Untuk sisa di dalam kalengnya bisa dibersihkan kayak gini ya, pakai air dari agarnya. Jadi kenapa untuk kental manis dan agar ini aku masukkan di terakhir, supaya kita nggak capek ngaduk-ngaduk dari awal ya teman-teman. Karena kalau kental manisnya udah masuk, itu kita harus terus ngaduk dari awal. Kalau kayak gini, apalagi kita bikin puding dalam porsi yang banyak, itu lebih menghemat waktu. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai betul-betul larut. Dan sebagai catatan juga, untuk kental manis ini tidak boleh lama-lama dipanaskan ya. Dan di sesi ini juga teman-teman bisa menambahkan gula kalau misalnya dirasa ini kurang manis. Tapi kalau menurut aku ini udah pas banget. Jadi kalau dimasukkan di terakhir seperti ini, kita nggak butuh waktu lama ngaduknya, langsung mendidih kayak gini teman-teman. Nah, nggak perlu sampai meludak-meludak banget, cukup sampai mendidih aja, langsung matikan api. Kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang, dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Karena buih-buih yang ada di permukaan ini bikin permukaan pudingnya itu nggak halus gitu kan. Untuk mengemasnya, saya menggunakan cup belimbing 120 ml seperti ini. Selanjutnya, tuang puding susu ke dalam cup. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup, selanjutnya biarkan hingga puding betul-betul set. Untuk puding bola-bolanya semuanya udah set, ini aku masukkan ke kulkas tadi supaya lebih cepat. Nah, ini tadi yang sisa. Selanjutnya ini untuk puding. Wah, ternyata teman-teman harusnya tadi pas memang ya dimasukkan ke dalam cetakan ini semuanya. Tapi ternyata aku malah sisain ke sini dan di bagian ujungnya itu kurang ngebentuk. Jadi pas ini dibagi menjadi 3 cetakan ya. Selanjutnya, karena ini masih keikat gitu teman-teman. Jadi untuk mengeluarkannya itu, kalau jelly itu kan kayak lebih susah untuk diputus ya. Jadi dia tuh nggak gampang pecah. Jadi aku gulung cup pudingnya, aku potong terus. Jadi ini tinggal kan kayak gini, terus dia bakal kepotong. Coba kita ambil udah bisa ya. Nah tuh, jadi lebih mudah ya. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk jelly anggurnya, karena puding susunya itu udah betul-betul set, langsung aja disusun di dalam cup seperti ini. Untuk 1 cup seperti ini aku isikan 7 jelly anggur. Semuanya udah aku isikan ke dalam cup. Jadi ada yang aku isi 7, kemudian ada yang aku isi 8 dari sisa yang di dalam cup ini tadi. Nah, untuk yang segitiga ini dimakanin sama si adek. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Siapkan kembali panci, masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian setengah sendok teh agar-agar bening dan 250 ml air. Aduk-aduk sebentar. Selanjutnya puding bening ini akan saya masak sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar dan biarkan puding hingga uap panasnya betul-betul hilang. Jadi ini dituang jangan panas-panas ya. Karena kalau panas-panas, puding anggurnya itu bisa mencair. Kalau puding beningnya, uap panasnya udah betul-betul hilang, selanjutnya puding beningnya udah bisa dituangkan ke dalam cup. Ini aku tuang 1 sendok makan ya. Ini nggak harus banyak-banyak, karena ini berfungsi untuk mengikat puding anggurnya supaya nggak geser-geser. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru diberi tutup. Puding bola-bola anggur susunya udah betul-betul set dan secakep ini teman-teman. Warnanya juga itu soft banget. Ini udah bisa dikasih tutup karena udah benar-benar dingin dan set. Terus kalau mau lebih enak bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Sebelum dimasukkan ke kulkas, aku mau cobain dulu. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel coklat. Ini kemasan kecil, masing-masing beratnya 20 gram, jadi total 40 gram. 5 sendok makan gula pasir, kurang lebih 75 gram ya bun. Kemudian ini diaduk dulu supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 900 ml air. Lalu ini diaduk kembali sampai benar-benar larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian lanjut ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai buih-buihnya berkurang. Bisa sambil dikipas ya bun, supaya buihnya cepat hilang. Dan ini hasilnya setelah beberapa menit aku aduk sambil dikipas. Jadi buihnya itu benar-benar berkurang ya bun, supaya nanti tampilan pudingnya cantik ya. Selanjutnya tuang jelly coklat ke dalam loyang atau cetakan. Bisa pakai cetakan apa saja yang dipunya di rumah ya. Kemudian ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jelly coklatnya udah setengah set, sekarang siapkan kembali panci. Masukkan 1 saset agar-agar bening atau tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Aku pakai yang merek ini ya bun.
Lanjut, tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Dan 1200 ml air. Untuk airnya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau lebih padat boleh dikurangi atau sesuaikan dengan petunjuk kemasan. Aduk sampai semua bahan-bahan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini akan aku masak sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Jadi ini bisa sesekali aja diaduknya, tapi jaraknya jangan terlalu lama ya bun. Nah kalau udah mendidih seperti ini, terakhir kita tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini aku pakai yang Omela ya bun, tapi ini mereknya udah dibuang sama anak-anak. Langsung aja kita tuangkan semuanya. Ini pakai yang coklat ya. Apinya agak dikecilkan dahulu. Untuk merek bebas ya bun. Jadi ini aku masukkan di akhir. Karena katanya kental manis tuh ya bun, nggak boleh dipanaskan terlalu lama. Selanjutnya ini dimasak kembali pakai api kecil aja sampai kental manisnya betul-betul larut. Untuk manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau pakai kental manis aja tanpa gula, boleh banget. Dan misalnya kalau mau dikurangin kental manisnya, nambahin gula aja, itu boleh banget. Biasanya kan ada juga yang kurang suka dengan, kok rasa susu banget ya bun, gitu. Nah, boleh dikurangin kental manisnya. Kental manisnya udah betul-betul larut ya, terus dia kayak mendidih kecil gitu, matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk dulu sebentar. Lanjut, ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Sambil nunggu pudingnya, uap panasnya hilang. Ini untuk jelinya udah betul-betul set ya bun. Dan tuh hasilnya mulus banget kayak gini. Lanjut, ini akan aku potong-potong dulu. Untuk potongannya sedang aja, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Jadi kotak-kotak kayak gini ya. Dan hasilnya kayak gini. Untuk cupnya aku pakai cup belimbing dengan ukuran 65 ml kayak gini. Lanjut, sekarang kita taruh jelly di dalam cup. Ini aku pakai 1 sendok makan ya bun. Sambil kita nungguin puding coklatnya betul-betul hilang uap panasnya. Pastikan uap panasnya betul-betul hilang ya bun. Karena kalau masih ada uap panasnya dituang, nanti jelly coklatnya bisa mencair. Nah, bisa dites dulu kayak gini bun. Kalau misalnya dipastikan udah nggak mencair jelly coklatnya, artinya sudah aman ya bun. Ini masih agak panas, tapi uapnya udah nggak ada. Jadi bisa dites dulu ya. Sekarang lanjut, kita tuangkan semua ke dalam cup. Dituang sampai penuh seperti ini. Setelah dituang, bisa sambil diaduk seperti ini supaya jelly dan juga pudingnya bisa saling mengikat. Ini udah aku tuang semua, terus sisa jelinya ini aku tambahin lagi ya bun. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding sampai betul-betul set di suhu ruang. Bun, setelah lebih dari 1 jam aku taruh di suhu ruang, ini pudingnya udah ngeset. Tuh, udah ngeset banget ya. Selanjutnya ini mau langsung aku cobain dulu ya bun. Ini kalau dimasukkan di dalam kulkas akan lebih ngeset lagi. Kita cobain ya, ini cakep banget tuh. Bismillah, pudingnya super lembut. Ada jelinya. Tuh perhatikan ya bun, teksturnya seperti ini ya. Jadi bukan yang padat banget. Cuma ini teksturnya menurutku enak banget bun untuk puding yang ini. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel Plain. Ini beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Lalu aduk kembali. Kemudian masak puding menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai pudingnya betul-betul mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang.
Selanjutnya, siapkan wadah, kemudian bagi puding bening menjadi 3 bagian. Masing-masing mangkok ini saya beri pewarna kuning, hijau, dan merah. Ini masing-masing saya beri pewarna 3 tetes. Selanjutnya aduk rata hingga tercampur seperti ini. Dan setelah semuanya diberi pewarna seperti ini, diamkan hingga betul-betul set. Setelah pudingnya beku seperti ini dan ini sudah betul-betul set, selanjutnya ini dikeluarkan dari dalam mangkok dan kemudian ini akan saya belah dulu menjadi 2 bagian seperti ini ya teman-teman. Jadi enaknya memang pakai talenan ya supaya lebih mudah. Kemudian ini tinggal dipotong seperti ini. Selanjutnya ini tinggal dipotong dadu seperti ini. Untuk potongan dadunya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Jadi sedang aja. Lanjut lakukan sampai selesai. Setelah selesai semua dipotong seperti ini, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan kembali panci, masukkan 2 saset Nutrijel Plain. Ini yang beratnya 10 gram, jadi total 20 gram. Tambahkan 120 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera. Kalau mau lebih manis boleh ditambah, atau kalau misalnya kemanisan boleh dikurangi. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur, tambahkan 600 ml air. Sambil diaduk seperti ini untuk mengurangi gumpalan. Saya masukkan sedikit dulu airnya. Lanjut saya masukkan semuanya 600 ml. Kemudian tambahkan 600 ml susu cair. Saya pakai susu UHT full cream. Kalau misalnya mau pakai susu UHT semua boleh. Kalau misalnya di mix dengan air, artinya itu akan lebih hemat ya teman-teman, dan rasanya akan tetap enak. Lanjut masak puding susu sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Gunakan api sedang saja. Untuk memasak puding susu ini tidak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, jadi harus terus diaduk supaya adonan pudingnya tidak pecah. Karena kalau misalnya sampai pecah, itu nanti akan berpengaruh terhadap rasa dari pudingnya. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya puding susu ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk cupnya saya menggunakan cup berukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita kasih untuk jelly pudingnya. Kemudian untuk jelly warna kuning ini sama. Jadi ini aku masukinnya kira-kira aja ya teman-teman. Selanjutnya tuang puding susu. Ini dituang sampai terendam seperti ini. Dan supaya warna pudingnya lebih merata, ini saya aduk menggunakan tusuk sate seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga set. Untuk sisa puding susunya, kalau misalnya terlanjur membeku, bisa dicairkan lagi ya teman-teman. Tidak harus sampai mendidih, cukup sampai mencair saja. Kalau sudah kembali mencair seperti ini, matikan api. Selanjutnya, tambahkan secukupnya pasta stroberi. Kalau misalnya tidak ada pasta stroberi, bisa pakai pewarna merah biasa ya teman-teman. Seperti ini sudah cukup.
Dan untuk puding sebelumnya ini sudah set ya teman-teman, meskipun belum set banget, jadi kayak setengah set gitu. Langsung aja dituangkan untuk puding stroberinya, ini dituang sampai penuh. Jadi ada sisa 150 ml puding stroberinya, ini akan aku tuang di cup yang berbeda. Kalau ada gelembung udara di permukaan puding, bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate teman-teman, supaya tampilannya lebih halus. Kemudian lanjut biarkan puding hingga betul-betul set. Pudingnya itu semuanya udah set teman-teman. Ini warnanya sebetulnya pink banget, cuma di kamera itu warnanya jadi kayak peach gitu. Aku udah arahin cahayanya dari segala arah, cuma belum berhasil ya teman-teman. Tapi ini beneran warnanya itu cantik banget pinknya. Langsung aja mau aku cobain. Bismillah. Lembut dan ada kenyal-kenyalnya gitu teman-teman. Tuh. Bismillah. Tampilan dari pudingnya itu beneran cantik banget, cocok banget dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar cemilan bersama keluarga tercinta. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel coklat, ini beratnya 30 gram kemasan besar, 4 sendok makan gula pasir. Lalu ini diaduk supaya tercampur merata, supaya pada saat diberi cairan tidak menggumpal. Selanjutnya tambahkan 800 ml air, ini saya masukkan secara bertahap untuk meminimalisir gumpalan ya teman-teman. Lanjut masak puding coklat menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, tuang puding ke dalam cetakan. Ini saya saring supaya teksturnya lebih halus. Dan kemudian biarkan puding coklat hingga betul-betul set. Puding coklatnya ini sudah set ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya potong-potong. Ini saya potong menjadi potongan dadu seperti ini ya. Untuk potongannya sedang aja, nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Jadi disesuaikan aja. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan panci, masukkan 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 3 saset Milo bubuk. Ini 1 sasetnya beratnya 22 gram, jadi total 66 gram. Kemudian tambahkan 600 ml air dan 600 ml susu cair, ini yang coklat. Saya pakai ultra ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai susu cair semua juga boleh, tapi ini supaya lebih ekonomis dan rasanya tetap enak, saya pakai di mix dengan air. Untuk gulanya di sini saya pakai 4 sendok makan. Kalau misalnya mau di skip juga boleh. Atau kalau misalnya teman-teman suka lebih manis lagi, boleh juga untuk ditambah ya. Selanjutnya ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk Milo yang masih bergumpal itu tidak masalah. Selanjutnya masak puding Milo menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Untuk bubuk Milo yang tadi masih menggumpal dengan sendirinya, ini larut ya teman-teman setelah airnya mulai panas. Setelah pudingnya betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang, juga sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Untuk mengemasnya, saya menggunakan cup berukuran 65 ml seperti ini. Kalau puding Milonya uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya tuang puding Milo ke dalam cup seperti ini. Puding Milonya semua udah dituang. Selanjutnya masukkan puding coklat yang tadi sudah kita potong-potong. Ini sambil diaduk seperti ini ya teman-teman. Nah, diaduk ini supaya puding Milonya bisa mengikat puding coklatnya.
Semuanya udah terisi, selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Pudingnya sudah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci. Kita akan buat flanya, masukkan 1 sendok makan tepung maizena, kemudian 1 sendok makan coklat bubuk, 2 sendok makan gula pasir, 1 saset kental manis, dan 25 gram coklat batang. Untuk ini boleh di skip ya teman-teman, tapi lebih enak kalau misalnya pakai coklat batang. Selanjutnya tambahkan 350 ml susu cair. Ini saya pakai 150 ml susu cair UHT dan juga 200 ml air ya teman-teman. Lanjut, ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Pastikan juga tepung maizenanya ini sudah betul-betul larut ya teman-teman. Selanjutnya, flanya ini akan saya masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih dan mengental. Kalau flanya sudah mendidih dan meletup-meletup seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang ya teman-teman. Dan ini pudingnya itu udah set ya teman-teman, tapi belum set banget gitu. Tuh, masih agak giwir-giwir. Selanjutnya, ini mau langsung aja aku kasih flanya. Ini aku kasih 1 sendok ya teman-teman. Nah, diratakan seperti ini. Dan ini semua udah saya kasih fla coklatnya, ada sisanya tuh sedikit kayak 3 sendok gitu teman-teman. Kemudian ini akan saya biarkan hingga betul-betul dingin dan betul-betul set di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Dan ini puding itu udah set ya teman-teman. Sekarang mau langsung aku cobain supaya teman-teman bisa lihat langsung seperti apa puding ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini lembut, kemudian ini lumer banget. Bismillah. Lumer, nyoklat, milotnya juga berasa banget. Pertama, siapkan panci. Kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa, ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Dan 700 ml air. Selanjutnya ini diaduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Saat teman-teman memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, tuang puding kelapa ke dalam wadah. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding kelapanya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel anggur kemasan kecil. Ini beratnya 10 gram. 1 saset agar-agar plain, beratnya 7 gram. 9 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, boleh ditambah atau dikurangi. Dan 1200 ml air. Untuk warnanya supaya lebih terang saya tambahkan pewarna ungu 2-3 tetes. Selanjutnya ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak puding anggur sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah pudingnya betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya masukkan fruit asid yang ada di belakang kemasan Nutrijel anggur. Ini saya masukkan semuanya, kemudian aduk-aduk hingga larut. Untuk fruit asid ini jangan di skip ya teman-teman, karena fruit asid ini menguatkan rasa buah dari rasa Nutrijel anggurnya.
Selanjutnya ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Lanjut, siapkan mangkok. Masukkan 1 sendok makan biji selasi. Tambahkan air panas secukupnya. Kemudian ini akan saya rendam sampai mengembang, sisihkan terlebih dahulu. Untuk puding kelapanya ini sudah set. Selanjutnya ini akan saya krok menggunakan kerokan kelapa. Cuma ini mau saya krok kecil-kecil aja kayak gini teman-teman. Dan ini sudah selesai semuanya. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya untuk jeli kelapanya ini akan saya masukkan ke dalam cup. Ini saya masukkan masing-masing 1 sendok makan ya teman-teman. Semuanya udah saya masukkan ke dalam cup. Untuk puding anggurnya ini uap panasnya sudah betul-betul hilang. Kemudian masukkan biji selasi yang tadi sudah direndam. Aduk hingga tercampur. Selanjutnya tuang puding anggur ke dalam cup. Ini saya tuang sampai penuh. Dan kemudian untuk pudingnya ini bisa diaduk seperti ini supaya puding kelapanya terikat dengan puding anggurnya. Dan supaya biji selasinya juga bisa menyebar. Semuanya udah saya masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Puding anggur kelamutnya ini udah betul-betul set. Dan ini udah bisa diberi tutup. Kemudian ini lebih segar kalau dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi sebelum dimasukkan kulkas dan diberi tutup, ini mau aku cobain terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini kenyal tapi juga lembut. Tuh si Ade udah langsung minta. Langsung aja yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, kenyal. Anggurnya berasa dipadukan dengan kelapa. Puding ini segar banget. Selamat mencoba teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.